Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan terus memikirkan tentang kualitas manusia akhir zaman. Nah, sesudah kita membicarakan individualis, materialistis sebagai sifat manusia akhir zaman, antagonis, maka sekarang kita akan membicarakan sikap atau sifat oportunis. Saudara, di dalam bacaan kita 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan apa? Manusia akan mencintai dirinya. Itu sudah kita bicara, individualis, menjadi hamba uang, materialistis begitu ya. Lalu dikatakan mereka menjadi pemberontak, antagonis. Lalu sekarang kita akan berbicara bagaimana dikatakan mereka suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu begitu ya. Nah, ini menjadi satu sikap yang oportunis. Saudaraku, orang-orang oportunis adalah orang-orang yang selalu melihat ruang dan kesempatan untuk dirinya, ya, mengambil keuntungan dari tiap situasi. Kalau dia bertemu dengan orang, dia akan berkata apa yang menyenangkan orang itu. Sehingga orang oportunis selalu bermuka 2 atau bermuka 5 lah kali begitu ya. Selalu kalau kita ketemu senyumnya manis, enak, menyenangkan, tapi menusuk dari belakang. Dia mencabik-cabik kita habis-habisan. Nah, orang-orang oportunis menjadi musuh yang sangat menakutkan di dalam kehidupan karena penuh dengan kemunafikan dan jerat-jerat yang mematikan. Sikap-sikap seperti ini menjadi satu hal yang berkembang dan berlaku umum dalam situasi zaman sekarang ini, di mana manusia memang cenderung jadi oportunis dengan alasan untuk menyelamatkan hidupnya. Akhirnya kita juga seringkali mendengar khotbah-khotbah yang oportunis, khotbah-khotbah yang menyenangkan pendengarnya. Sehingga originalitas dari berita tak lagi pernah kita dengar. Semua serba hanya untuk menyenangkan orang saja. Ya. Maka di sana terjadi pengabdian kepada dua Allah. Satu sisi sepertinya mengabdi kepada Tuhan, tapi yang kedua ya kepada audiens yang mendengarkan. Mengabdi pada Tuhan kan jadi berkhotbah, tapi ternyata isi khotbahnya justru mau menyenangkan audiens atau pendengar tadi. Jadi oportunis. Nah, saudara yang kekasih, sikap-sikap seperti itu ternyata terus terjadi di dalam kehidupan. Sehingga orang suka mengkhianat, yaitu mengkhianati Tuhan dengan menyenangkan audiensnya misalnya. Ya. Maka terjadi hal-hal yang mengerikan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah saudara, di dalam relasi hidup keseharian pun kita mengalami kesulitan demi kesulitan yang datang silih berganti. Sehingga manusia di dalam relasi kesehariannya saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana mengambil keuntungan dari yang lainnya, mengorbankan yang lainnya dengan tanpa merasa itu sebagai hal yang salah. Sehingga secara ironis begini saudara, ada orang kemudian menipu orang lain, lalu dia ditegur, kamu gak boleh gitu dong, kamu kenapa nipu dia? Jawabannya saudara tahu, saya gak nipu dia, dia aja yang goblok. Gitu coba ya. Artinya goblok kok mau ketipu, kok bisa ketipu, jadi dia yang bodoh, jadi dia yang salah, bukan saya dong, jangan salahin saya. Ironis, yes. Tapi itulah kenyataan di dalam kehidupan dan itu yang dilakukan oleh manusia dalam hari-harinya. Sehingga manusia menjadi manusia-manusia yang oportunis. Mengerikan. Ini menjadi menakutkan. Sehingga manusia tidak lagi bisa dipegang sebagai orang yang layak untuk dipercaya. Sehingga apa yang dikatakannya kita mesti melihat dalam situasi apa dia berbicara. Kita mesti belajar mengenali dia. Situasi gini dia ngomong gini, hati-hati dah, dia marahnya kemana nih, ke sini nih, ke sana nih, dan seterusnya. Tetapi yang pasti, seperti yang saya katakan, di sana ada sikap yang penuh dengan kepalsuan, perangkap-perangkap yang mematikan. Itulah manusia oportunis. Alkitab tidak suka. Alkitab mau dan kita diajar untuk mengatakan A untuk A dengan segala konsekuensi yang ada, B untuk B, apapun yang terjadi. Jangan tambah dan jangan kurangi. Tidak melihat opportunity dan memanfaatkan untuk kepentingan diri. Sehingga menjadi oportunis. Yang selalu mencari peluang untuk menyenangkan dirinya. Sehingga mengkhianat bukan lagi menjadi sebuah problema. Mengkhianat bahkan seringkali menjadi hal yang membanggakan. Kalau bisa mendapatkan keuntungan. Seperti Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Mengabdi sebagai murid. Selalu berbicara tentang orang miskin. Padahal sebetulnya di benaknya bukan itu, di otaknya bukan itu. Dia tidak bisa melihat sedikit pun peluang. Ada peluang, Yesus pun dijualnya. Sangat mengerikan. Yang dipanggilnya guru, diperjualbelikannya. Yang dilihat dan dilayaninya, ternyata barang dagangannya. Betapa mengerikannya Yudas. Tapi orang seperti Yudas hidup hingga saat ini.
terus bergulir dalam kehidupan kita, bahkan semakin banyak jumlahnya. Termasuk dalam persahabatan orang menjadi susah untuk dipegang. Tapi ternyata tidak hanya di sana, saudaraku. Di dalam kehidupan, bekerja pun sama. Dalam perdagangan kita harus hati-hati. Karena kita akan menghadapi banyak orang yang bisa mengecewakan kita kelak. Yang membuat kita menjadi marah. Tapi seringkali sudah terlambat. Semua sudah terjadi. Karena itulah kita hati-hati. Supaya tidak terjebak pada orang oportunis, tapi juga hati-hati. Jangan pula menjadi orang yang oportunis. Karena melihat realita, lalu berkata, ini sudah biasa, maka aku pun harus begitu. Atau aku akan ditelan. Dan kita masuk dalam sebuah perangkap yang menakutkan. Kita akan mengalami kematian yang mengerikan. Hati-hati, jangan jadi orang yang oportunis. Oportunis itu sangat menjijikkan dan sangat menakutkan. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang oportunis selalu mengambil keuntungan sesaat bagi dirinya. Dia tidak berpikir panjang apa yang menjadi resikonya. Karena memang dia tidak pernah memperdulikannya. Baginya adalah jangka pendek. Apa yang menguntungkannya? Ironis ya. Tetapi balik seperti yang saya katakan tadi. Jangan juga pernah berpikir oportunis hanya ada di luar sana pada orang-orang dunia. No. Di orang Kristen di depan gereja pun sama. Banyak sekali kita berlaku oportunis. Sebetulnya yang kita mau senangkan siapa sih? Tuhan apa pejabat? Yang mau kita senangkan siapa sih? Audiens apa? Sang sumber firman yang sejati itu. Oportunis. Sehingga senyum-senyum manis mudah untuk kita temukan di lingkungan kekristenan. Tapi yang kemudian menyedot, mengambil. Atau merampas apa yang kita miliki sebelum kita menyadari. Orang-orang oportunis tidak segan-segan untuk melakukan hal itu. Itu cukup menakutkan, bukan? Karena itulah perlu sebuah kehati-hatian di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Sampai kemudian akhirnya kita menjadi salah. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Sikap oportunis di dalam kehidupan kita harus kita hati-hati. Supaya kita tidak terjebak dan menjadi salah. Sikap oportunis harus dibuang jauh-jauh. Dan bagaimana kita menghidupi hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Oportunis perlu sebuah kehati-hatian. Itu menjadi buah si malakama yang menghantam banyak sekali orang di dalam kehidupannya. Sehingga mereka seringkali menjadi orang-orang yang memanfaatkan tiap situasi. Nah orang gini memang susah ya. Dimusuhin ya kawan, ditemani ya lawan. Mau bagaimana ini? Nah saudaraku yang kekasih, orang-orang oportunis juga seringkali beranggapan, wah saya nggak bisa pak. Kalau saya berwajah satu nanti saya nggak hidup, saya nggak bisa bertahan. Itu sebab saya berwajah 2, 3, atau 5 atau dasar muka sekalian 10 kan begitu ya. Karena dia tidak percaya bahwa kalau dia jujur dia akan aman. Dia tidak percaya bahwa kalau apa yang dia lakukan dia akan hidup. Karena dia memutarbalikkan fakta, melakukan kengerian di dalam kehidupan. Dia memutarbalikkan fakta, mengkhianati kebenaran. Nah oleh karena itu saudara, bagaimana hidup kita harus menjadi hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana hidup kita harus kita jalani sehingga kita tidak menjadi salah. Bagaimana sikap-sikap oportunis harus kita buang dari hidup kita. Dan kita menjalani hari-hari yang benar. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita kuat dan tegar. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Oportunis tidak boleh mewarnai kehidupan orang-orang percaya. Oportunis harus dibuang dari kehidupan orang percaya. Oportunis bisa menjadi jerat yang membunuh kita. Itu sangat mengerikan. Tetapi ingat, orang-orang materialistis, orang-orang yang hanya mengukur segala sesuatu dengan materi, mereka bisa cenderung jadi oportunis, bukan? Itu hidup kita, itu dunia kita. Sehingga sifat satu dengan sifat yang lain saling mengikat, saling mengisi. Tapi dalam satu situasi yang tidak baik, yang membahayakan, yang menghancurkan kehidupan banyak orang percaya. Sehingga kita dibawa pada satu situasi yang sangat mengerikan, yang bisa membuat kita menjadi salah di hadapan Tuhan kita. Hati-hati, itu adalah satu kata yang penting yang harus diperhatikan. Hati-hati, itu adalah kata yang harus menjadi kata keramat. Yang mesti diucapkan dalam kehidupan. Sehingga kita tidak terjebak kepada kehidupan yang sangat menakutkan ini. Sehingga manusia tidak menjadi manusia
yang suka mengkhianat, yang tidak berpikir panjang. Tetapi manusia belajar menjadi manusia yang bisa dipercaya di dalam kehidupan, yang tak menangkap satu kesempatan untuk mengambil keuntungan. Tapi kesempatan yang diperhatikan adalah kesempatan di mana dia bisa berbagi untung dengan banyak orang. Orang oportunis sudah pasti dia cinta diri. Kalau saja dia cinta yang lain, tentu dia tidak akan menjadi seperti itu, mengambil keuntungan dari orang lain dengan segala cara yang tak baik. Iya tak? Nah jadi saudara yang kekasih, di dalam pertarungan kehidupan ini, kita harus menjalani dengan sebuah kesungguhan. Dalam pertarungan hidup ini, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam pertarungan hidup ini, kita mesti betul-betul menyikapi hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Nah akhir zaman, ini berkali-kali saya ingatkan, jangan pusing-pusing kita berpikir tentang banyak hal yang bersifat spekulatif yang memang sih suka menyenangkan. Ya, kode ini, kode itu, tanda ini, tanda itu. Tapi yang real kita abaikan. Pola hidup yang sudah digambarkan, individualistis, materialistis, antagonis, oportunis, yang real ada di sekitar kita, hidup dan bisa dilihat orang. Kita abaikan. Betapa mengerikannya. Nah karena itu kita harus hati-hati. Kita harus hidup seperti apa yang kehendak dia. Kita melakukan apa yang dia mau. Supaya hidup kita jangan jadi salah. Ini perlu. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, bagaimana membangun satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak menjadi salah dan melakukan apa yang Tuhan tidak mau, menjadi sebuah pemikiran serius. Ingat tadi, oportunis akan mengkhianati persahabatan, karena mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Entah dalam dunia kerja, entah dalam dunia dagang. Tapi gereja juga tidak imun terhadap sikap oportunis, sikap yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Karena ingat dan lihatlah bagaimana Pak Yudas menjual Yesus Kristus Tuhan. Sikap oportunis yang sangat cinta pada uang mewarnai seluruh tindakan Yudas yang sudah menjadi menggila dengan uang. Sehingga di satu sisi dia mengabdi, tapi lain sisi dia menjual Yesus Kristus Tuhan yang adalah gurunya itu, Tuhannya. Ini menjadi kenyataan yang tidak bisa dibantah, saudaraku. Oleh karena itu ini selamat datang di dalam dunia yang memang penuh dengan kekacauan. Anda mesti bertanding dan realistis dalam kehidupan. Anda tidak perlu kecewa lalu berkata, heran Pak saya ada di gereja, ternyata gereja begini dan begono. Ya memang iya. Siapa bilang gereja gak begini dan begitu? Saya ada di antara orang Kristen, ternyata saya juga dimakan Pak begini dan begitu. Lah memang iya. Siapa yang bilang tidak begini dan tidak begitu? Lo maksud Bapak apa? Lihat dunia kita yang sudah penuh dengan keberdosaan. Dan Alkitab sudah berkata, akhir zaman akan dipenuhi dengan sikap-sikap seperti itu. Menakutkan, mengerikan, tapi itulah kenyataan. Dengan mata telanjang kita akan bisa lihat dalam kehidupan keseharian, termasuk di lingkungan yang kita bilang suci, yaitu gereja itu. Di lingkungan orang-orang Kristen. Itu bisa muncul ke permukaan dan sangat kental sekali. Saudara, belajarlah menjadi seorang yang gentle. Jangan oportunis. Berdoalah supaya engkau bisa dipercaya. Karena itu layak menjadi harapan yang pertama. Menjadi orang yang dipercaya itu menyenangkan. Tapi jangan jadi orang oportunis yang menimbulkan banyak kebencian. Yang hanya mengambil keuntungan untuk pribadi. Melakukan standar ganda di kehidupan. Sehingga nilai diri kita makin hari makin kabur. Tidak jelas dan itu membahayakan. Nah orang-orang akhir zaman akan menuju ke sana dan dianggap dalam akhir zaman itu sebagai sesuatu yang biasa. Ya, sehingga kalau kita nonton film-film misalnya ya, lalu satu orang merasa kaget, oh ternyata kau manusia gila. Kau bermain ganda, spion ganda atau seterusnya gitu ya. Maka biasanya apa yang mereka katakan? Maka orang yang disebut ini langsung akan bilang gini, kita hidup di zaman di mana kita harus memenangkan sebuah pertandingan. Lupakan harga diri. Lupakan kebanggaan kosong itu. Artinya oportunis mendapat tempat. Jadi orang yang berkhianat malah dianggap hebat. Karena dia mampu mengambil keuntungan dari orang yang percaya kepada dia. Yang menaruh pengharapan kepada dia. Dia putar balikan semua. Dia ambil untung yang banyak. Dan orang itu dibuangnya. Ironis bukan? Tentu yang percaya akan kecewa dan marah luar biasa. Tapi mau apa? Sudah terjadi. Kesadaran selalu datang terlambat. Malah petaka disesali.
Tapi apa mau dikata? Semua sudah berlalu. Menjadi kengerian yang luar biasa. Karena itulah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu sebuah kehati-hatian dan jangan menjadi oportunis di dalam kehidupan. Jangan terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Belajarlah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Lakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Ya. Nah, orang-orang oportunis harus hati-hati. Orang-orang oportunis jangan larut di sana. Keluar dan tinggalkan sikap itu. Karena itu akan membunuh diri kita, bisa menjadi virus yang sangat menakutkan. Membuat kita tak lagi mampu menghargai sebuah persahabatan. Bahkan mungkin keluarga pun hanya dipandang sebagai opportunity, keuntungan atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Sangat menakutkan, bukan? Nah, biarlah kita belajar menjadi orang yang menghargai diri kita, menghargai kebenaran di dalam kehidupan kita, supaya kita terus bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak terjebak pada situasi akhir zaman di mana kualitas hidup manusia semakin hari semakin mengerikan, semakin hari semakin tidak lagi terkendali. Kita perlu untuk sungguh-sungguh mengaktualisasi tiap pengharapan untuk menjadi gema kemenangan di dalam kehidupan, supaya sekali lagi sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Saudara-saudaraku, itu yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan keseharian kita. Jangan pernah oportunis, terjebak di sana. Hati-hati supaya kau tidak menjadi korbannya. Nah, karena itulah berpikir realistis tadi pun menjadi penting. Sehingga jangan pernah berpikir satu tempat ini suci. Nggak mungkin ada orang oportunis di sini. Hati-hati. Kapan saja, di mana saja, saudara bisa kecewa karena berhadapan dengan orang oportunis. Tapi orang oportunis juga harus ingat, satu waktu engkau akan menghadap kepada Dia yang tak bisa ditipu, yang Maha Tahu, Tuhan Pencipta alam semesta itu. Perlu sebuah kehati-hatian supaya Allah jangan menyatakan murkanya pada kita. Perlu sebuah kehati-hatian supaya Allah menyatakan justru sebaliknya, yaitu cinta kasihnya untuk kita. Sehingga kita bisa hidup seperti dengan apa kehendak Dia. Kita bisa melakukan apa yang menjadi ketetapan Dia. Sehingga sifat atau sikap yang salah itu bisa dikikis habis dari seluruh kehidupan. Sikap oportunis bisa dipinggirkan. Hanya kita bangga untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Alangkah luar biasanya. Kita tak lagi suka berkhianat. Kita akan memikirkan segala apa yang kita lakukan. Kalau saya lakukan ini kenapa ya? Kalau saya lakukan ini bagaimana ya? Tuhan marahnya apa ya? Bahayanya apa ya? Sehingga akhirnya kita dibawa untuk selalu berhati-hati. Untuk memikirkan melakukan apapun dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Alangkah indahnya. Iya toh? Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam khususnya kita mau menyongsong waktu-waktu yang dekat ini, Natal ini. Kalau kita mengingat Kristus Yesus Tuhan dari surga datang ke dunia. Mau untuk tinggal di tempat yang hina, di bumi yang berdosa. Dia tak pernah memikirkan keuntungan untuk dirinya. Tapi bagaimana dia bisa berbagi bagi orang-orang yang dikasihinya. Itu yang luar biasa. Maka orang-orang Kristen di akhir zaman ini, tak perlu kau gelisah kapan nanti Kristus datang. Karena kau tidak tahu, siapapun tidak tahu. Artinya akhir kiamat itu. Tapi kalau antikris, kau kan sudah tahu. Siapa yang tidak percaya pada Kristus, ya dia sudah. Ya. Tapi yang Tuhan tuntut dari kita, Tuhan minta dari kita berjaga-jaga. Karena waktu kedatangannya tak seorang pun yang tahu. Tapi kita tahu dia pasti datang. Karena itu jangan oportunis. Iya kan? Mau gereja tapi juga mau dosa. Jangan oportunis untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Hati-hati, itu yang perlu dalam kehidupan kita. Hati-hati supaya kita tidak terjebak menjadi salah. Hati-hati supaya kita menjadi sungguh-sungguh dan orang yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu yang harusnya jadi harapan-harapan yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita.
bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan kita dipermuliakan dan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran yang utuh. Saudara yang kekasih, camkan, pikirkan. Biarlah sikap atau sifat-sifat manusia di akhir zaman yang menjadi virus itu boleh dibersihkan oleh kuasa Natal yang sejati itu. Oleh karena itu biarlah Natal di tiap mana, di tahun mana kita merenungkan, memikirkan, selalu menginspirasi dan mengingatkan kita. Supaya kita hidup di dalam kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita penuh dengan tatanan-tatanan nilai yang luar biasa. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena tidak oportunis. Alangkah indahnya. Maka Natal, semangat itu menginspirasi kita. Natal, semangat itu mengingatkan kita. Dan akhirnya Natal, semangat itu merubah seluruh perilaku yang salah. Sehingga kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kita menjadi indah luar biasa. Bukankah itu menyenangkan? Selamat menemukan kesejatian saudaraku. Hidup seturut dengan kehendaknya, melakukan apa yang dia mau. Sehingga di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Jangan oportunis. Kalau di situ, keluarlah. Jadilah orang yang tak suka berkhianat. Yang tak hanya memanfaatkan kesempatan, tapi selalu mendahulukan kebenaran. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan. Ajari kami terus untuk melakukan apa menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan. Supaya makin hari kami makin mengerti dan hidup menyenangkan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami mengucap syukur, berdoa dan juga mohon pimpinan Tuhan supaya tak terjebak pada sikap oportunis di tengah kehidupan dunia ini. Tapi boleh melakukan apa menjadi kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu selalu. Demi Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.